Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak Vicky Fendi dosen, pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas C. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang berjudul Impact of the Internal Control and Accounting System on the Financial Information Usefulness, the Role of the Financial Information Quality. Berikut nama-nama anggota kami, saya Muhammad Arya Deka Mustafa dengan NPM belakang 398. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Saya Karahmawati dengan NPM 145. Saya Tani Wiratul Fuada dengan NPM belakang 147. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM terakhir 160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Baik, yang pertama adalah introduction. Akuntansi harus memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang netral, relevan, dan dapat diandalkan. Sistem informasi akuntansi atau AIS dapat dan mengendalikan internal saling terkait dan mempengaruhi kualitas serta kegunaan informasi keuangan. Informasi yang berkualitas dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik, terutama untuk bisnis skala kecil dan menengah. Studi ini meneliti bagaimana sistem pengendalian internal dan kualitas AIS mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan penggunaan informasi keuangan. Hal ini penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah literatur review dan hipotesis development. Jadi yang pertama, Ayer and Schultz 2013 menyebutkan bahwa menurut kerangka kerja dari International Accounting Standard Board dan Financial Accounting Standard Board, tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor yang ada maupun yang potensial, serta para pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan. Informasi keuangan harus dianggap berkualitas agar berguna bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Sari et al. 2019. Selanjutnya, kualitas informasi keuangan dapat diverifikasi jika terdapat bukti bahwa informasi tersebut akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Menurut penulis yang sama, hanya dengan demikian informasi keuangan dapat berguna bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, penting bahwa informasi keuangan bersifat tepat waktu dan berkualitas. Patel 2015, serta lengkap, transparan, dan tidak menyesatkan. Karena sulit untuk mengukur kualitas informasi sebagai atribut satu dimensi, banyak akademisi menilai kualitas informasi keuangan melalui elemen-elemen yang diduga mempengaruhi seperti manajemen laba, penyajian ulang laporan keuangan, dan ketepatan waktu. Untuk selanjutnya terkait standar akuntansi, Despaco nomor 98 tahun 2015 tanggal 6 Januari mengidentifikasi 4 karakteristik kualitas utama. Yang pertama, dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga andal, yang keempat dapat dibandingkan. Namun, kegunaan informasi keuangan dikaitkan dengan kualitas pelaporan keuangan yang bergantung pada beberapa faktor seperti ukuran dewan direksi, kepemilikan perusahaan, pengurangan asimetri informasi, intervensi negara, serta kualitas sistem informasi atau IS. Menurut standar audit internasional, ICS seharusnya menjadi dasar dari setiap rencana pengembangan perusahaan yang seharusnya membantu untuk mengorganisasi dan mengendalikan seluruh aktivitasnya secara tepat.
Faktanya, menurut Selesneva et al. 2020, ICS memainkan peran penting dalam pencegahan, penemuan risiko, dan berkontribusi pada kualitas informasi keuangan. Namun, kualitas ICS terutama memungkinkan dalam meminimalkan risiko kesalahan yang tidak disengaja atau penipuan yang disengaja. AIPA 2014. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis development. Dalam hipotesis, di sini terdapat 4 hal yang saling berhubungan menurut para ahli. Yang pertama adalah quality of ICS atau kualitas ICS, quality of ICE atau kualitas ICE, quality of financial reporting atau kualitas pelaporan keuangan, dan usefulness of financial information atau kegunaan informasi keuangan. Hipotesis yang pertama yaitu kualitas ICS, Internal Control System atau sistem pengendalian internal, memiliki dampak positif terhadap kualitas ICE, Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi. Kualitas sistem pengendalian internal penting bagi perusahaan, yaitu untuk kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas mereka dalam jangka panjang, karena memungkinkan kontrol atau analisis kebenaran hasil perusahaan. Selain itu, perusahaan harus menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam ICS mereka untuk mendapatkan pelaporan keuangan yang lebih baik. Jadi, ICS yang baik membantu menciptakan ICE yang efektif dan andal. Hipotesis yang kedua yaitu kualitas ICS memiliki dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Peneliti menyoroti bahwa keandalan pelaporan keuangan adalah salah satu konsekuensi penting dari kualitas pengendalian internal. Beberapa peneliti lain berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang berkualitas tinggi harus dipandang sebagai mekanisme penting untuk memastikan kualitas informasi keuangan. Jadi, sistem pengendalian internal yang baik menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Hipotesis yang ketiga yaitu kualitas ICE memiliki dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kualitas ICE mencakup integrasi beberapa komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan basis data. Kualitas informasi keuangan dipandang sebagai hasil dari sistem ICE. Semakin baik kualitas ICE, semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan. Jadi, ICE yang berkualitas itu memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan yang lebih baik. Dan hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis keempat, kualitas pelaporan keuangan memiliki dampak positif terhadap kegunaan informasi keuangan. Informasi akuntansi dianggap berguna ketika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif agar berguna dalam meningkatkan keputusan manajerial dan kinerja perusahaan. Jadi, laporan keuangan yang baik membantu manajemen membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk memastikan keandalan dan validitas data, kami mengikuti prosedur yang disarankan oleh Moser dan Carlton, yaitu kuesioner yang dibuat berdasarkan penelitian sebelumnya yang memiliki populasi yang sama. Kami juga menggunakan skala pengukuran yang telah divalidasi atau skala yang diadaptasi dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini mengumpulkan data dari para manajer perusahaan-perusahaan Portugis. Proses pemilihan sampel dilakukan pada database SABI dengan menerapkan 5 ketentuan berikut ini. Yang pertama, semua perusahaan dengan alamat email Portugis. Yang kedua, jumlah karyawan terakhir minimal 50 orang. Yang ketiga, perusahaan dengan audit. Yang keempat, perusahaan yang bentuk hukumnya kepemilikan perseorangan, badan hukum asing, perusahaan tanpa nama, persekutuan terbatas, perseroan terbatas, dan kepemilikan perseorangan berdasarkan kuota. Lalu, yang terakhir yaitu
perusahaan yang masih aktif atau masih beroperasi sampai saat ini. Pengambilan data ini dilakukan melalui kuesioner digital yang dikirim melalui email ke perusahaan-perusahaan dan ditujukan kepada manajer. Berikut adalah tabel hasil dari kuesioner digital yang telah kami kirimkan ke para manajer perusahaan yang ada di Portugis, yang berisi 5 karakteristik, yaitu distribusi geografis, bentuk hukum perusahaan, sektor kegiatan utama, layanan akuntansi, dan layanan pengendalian internal. Yang pertama yaitu distribusi geografis. Ada 29% dari Kabupaten Lisboa, 18% dari distrik Oporto, 118% dari distrik Aveiro, 43% dari 14 distrik lainnya. Lalu bentuk hukum perusahaan 52% yaitu perusahaan publik, 32% perusahaan kolektif swasta, 4% perusahaan perorangan, dan 12% merupakan perusahaan dengan bentuk badan hukum lainnya. Lalu dengan karakteristik sektor kegiatan utama, ada 42% dengan kegiatan jasa, 33% dengan kegiatan industri, 14% dengan kegiatan komersial, 11% dengan kegiatan lainnya. Untuk karakteristik layanan akuntansi, 66% berfokus pada akuntansi internal, 18% berfokus pada jasa akuntansi yang dialihdayakan, dan 16% merupakan gabungan dari akuntansi internal dan jasa akuntansi yang dialihdayakan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik layanan pengendalian internal, ada 70% merupakan pengendalian internal, 8% yaitu jasa akuntansi yang dialihdayakan, 20% merupakan gabungan keduanya, dan 2% tidak mencakup keduanya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di bagian Result and Discussion ini saya akan menjelaskan tentang penilaian model pengukuran. Dalam analisis model pengukuran, analisis faktor konfirmatori dilakukan untuk memvalidasi skala pengukuran menggunakan metode estimasi kemungkinan maksimum, di mana metode ini itu menghasilkan estimasi yang lebih andal saat menggunakan matriks kovariansi. Dan metode ini paling banyak digunakan dalam sebagian besar paket statistik seperti dalam Amos, Ainur et al. 2017. Metode ini dianggap tangguh terhadap pelanggaran asumsi normalitas yang moderat, seperti halnya pada penelitian ini. Hasil evaluasi model ini dapat dilihat seperti yang ada di dalam tabel 2, di mana dalam model orde pertama, semua item terkait secara signifikan dengan faktor dalam hal pemuatan, sehingga mengonfirmasi unidimensionalitas faktor tunggal. Semua pemuatan variabel yang diamati memiliki nilai di atas 0,60 yang mengonfirmasi validitas konvergen dari konstruk. Varians rata-rata yang diekstraksi atau AVE lebih besar dari 0,50 yang menunjukkan keberadaan validitas diskriminatif dari konstruk. Cornell dan Lacker 1981. Mengenai reliabilitas komposit, ini dinyatakan bahwa semua variabel laten menyajikan nilai lebih besar 0,60 yang membuktikan bahwa reliabilitas skala. Di dalam tabel 2, di situ terdapat construct, yaitu kualitas ICS dengan CR-nya 0,931 dengan AVE 0,659. ICS ini telah meningkatkan dan mempromosikan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya ada kualitas AIS dengan CR-nya min 0,917 dengan AVE-nya 0,610, di mana pengolahan data ini menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada FI, kualitas pelaporan keuangan dengan CR-nya 0,-90 dengan AVE-nya min 0,56. FI ini keakuratan informasi keuangan membantu untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada kegunaan informasi keuangan dengan CR min 0,92 dengan AVE min 0,62, di mana
informasi keuangan ini memberikan perhatian yang besar pada indikator keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya di sini ada research findings model atau penilaian model struktural. Hasil ini menunjukkan kecocokan model yang baik, di mana tabel ini menyajikan koefisiensi standar, nilai T, dan tingkat signifikasi untuk setiap hipotesis yang diajukan dalam model, serta koefisien determinasi untuk setiap konstruk. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas ICS memiliki dampak positif pada kualitas SIA. Kualitas ICS dan SIA ini berkontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sehingga pada akhirnya kualitas pelaporan keuangan ini berdampak pada kegunaan informasi keuangan dan dalam penelitian ini semua hipotesis itu didukung. Di dalam tabel 3 terdapat parameter quality of ICS, quality of AIS dengan hipotesis 1, CS-nya 0,593 dengan koefisien determinasi 0,20. Kemudian ada quality of ICS, quality of financial reporting dengan hipotesis 2 dengan CS-nya 0,734 dan koefisien determinasi 0,70. Selanjutnya ada quality of AIS, quality of financial reporting dengan hipotesis 3, CS-nya 0,170, p-value-nya 0,006. Dan selanjutnya yang terakhir ada quality of financial reporting, usefulness of financial information, hipotesis 4 dengan CS 0,580 dan koefisien determinasi 0,34. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tabel 4 yang menjelaskan mengenai dampak langsung, tidak langsung, dan total dari model teoritis. Yang pertama itu pengaruh langsung. Quality of ICS punya pengaruh langsung sebesar 0,539 ke quality of IAS dan 0,734 ke quality of financial reporting, tapi tidak punya pengaruh langsung ke usefulness of financial information. Pada pengaruh tidak langsung, quality of ICS mempengaruhi usefulness of financial information secara tidak langsung sebesar 0,479 lewat variabel perantara. Quality of IES juga punya pengaruh tidak langsung ke usefulness sebesar 0,00. Secara keseluruhan, hasil dalam tabel menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam model ini adalah quality of internal control system. ICS tidak hanya mempengaruhi secara langsung kualitas accounting information system dan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegunaan informasi keuangan melalui variabel-variabel perantara tersebut. Selanjutnya, quality of IAS berperan sebagai jembatan antara ICS dan pelaporan keuangan serta berkontribusi secara tidak langsung terhadap kegunaan informasi keuangan. Variabel quality of financial reporting merupakan penghubung utama yang berpengaruh langsung terhadap usefulness of financial information. Artinya, agar informasi kegunaan benar-benar berguna bagi pengambilan keputusan, organisasi perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan dengan baik, sistem informasi akuntansi berkualitas, dan laporan keuangan disusun secara andal. Semua elemen ini saling terhubung dan memiliki peran penting dalam meningkatkan manfaat informasi keuangan yang dihasilkan. Next. Pada usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting bagi perekonomian Portugis mengingat mereka mewakili 99% dari struktur bisnis. Selain jumlah perusahaan yang lebih tinggi daripada jumlah perusahaan yang bangkrut, jumlah kebangkrutan tetaplah signifikan. Keuangan semakin penting dalam proses pengambilan keputusan. Literatur menunjukkan bahwa kualitas dan kegunaan informasi keuangan tergantung pada efisiensi sistem informasi perusahaan, yaitu ICS dan IAS. Dalam konteks ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap kegunaan informasi keuangan bagi para pengambil keputusan.
Kualitas informasi keuangan berdampak pada kegunaan informasi keuangan yang membuktikan bahwa informasi keuangan hanya berguna jika berkualitas tinggi. Yang mendasari tujuan akuntansi yaitu untuk menyediakan informasi berkualitas agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Selain itu, ditemukan bahwa kualitas kontrol sistem lebih penting daripada kualitas sistem informasi akuntansi untuk kualitas dan kegunaan informasi keuangan, dan bahwa kualitas sistem informasi lebih penting daripada kualitas pelaporan keuangan yang meningkatkan efek sistem informasi pada kegunaan informasi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan conclusion and suggestion. Studi ini mengembangkan dan menganalisis model untuk menilai bagaimana sistem pengendalian internal (SPI) dan sistem informasi akuntansi (SIA) mempengaruhi kualitas dan kegunaan informasi keuangan dengan menggunakan data dari 381 manajer perusahaan di Portugal. Analisis tersebut menggunakan statistik multivariat dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan model yang sangat sesuai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas SPI dan SIA secara langsung mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kegunaan informasi keuangan. Lebih jauh lagi, kualitas pelaporan keuangan memediasi hubungan antara sistem informasi dan keuangan informasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya informasi keuangan berkualitas tinggi untuk mengambil keputusan. Namun, keterbatasannya mencakup penggunaan sampel yang mudah dan ketidakpastian tentang apakah responden adalah manajer yang sebenarnya. Saran untuk penelitian lebih lanjut mencakup penambahan variabel dengan judul keberhasilan pengambilan keputusan karena dianggap penting dalam kinerja bisnis. Penelitian mendatangkan juga disarankan untuk menambahkan variabel kinerja organisasi serta menerapkan studi ini di negara lain untuk perbandingan lintas konteks. Berikut presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan tidak nyaman, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.